Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan analisis fisikokimia. Bersama saya, Baita Palanggatan, akan memandu perkuliahan pada pertemuan 11 tentang kromatografi lapis tipis densitometri. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sediaan farmasi dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan farmakope, serta memahami prinsip instrumentasi serta aplikasi kromatografi lapis tipis densitometri dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada pertemuan kali ini akan dibicarakan mengenai prinsip dasar dari KLT densitometri atau kromatografi lapis tipis densitometri, aplikasi kualitatif dan juga kuantitatifnya, serta mekanisme kerja dan instrumentasi. Densitometri merupakan metode analisis instrumental yang mendasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak pada plat kromatografi lapis tipis atau KLT. Penetapan kadar dilakukan dengan mengukur kerapatan bercak senyawa yang dipisahkan dengan cara KLT. Bercak tersebut nantinya akan dibandingkan dengan kerapatan bercak senyawa standar yang dielusi bersama-sama antara standar dengan sampelnya. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang yang memberikan absorbansi atau fluoresensi maksimum untuk memperoleh sensitivitas yang lebih besar. Untuk senyawa yang tidak dapat mengabsorbansi, ini dapat dibuat derivatnya dengan mereaksikan senyawa dengan senyawa kromogenik atau fluorogenik. Gambar berikut merupakan informasi yang akan kita peroleh dari penggunaan KLT densitometri. Gambar pertama, ini merupakan kromatogram dari seluruh spot pada KLT uji. Kromatogram di sini bentuknya sama dengan kromatogram yang kita jumpai di KCKT. Gambar kedua adalah kromatogram yang dihasilkan dari satu spot atau bercak. Gambar ketiga, ini merupakan kurva serapan dari seluruh spot pada plat KLT uji. Dari informasi tersebut, KLT densitometri ini dapat kita gunakan baik untuk tujuan kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif, ini maksudnya untuk membandingkan atau untuk mengidentifikasi antara sampel yang kita tidak tahu dengan standarnya. Kemudian caranya bagaimana? Yaitu dengan membandingkan retardation factor atau RF. Bedanya dengan yang KCKT kita membandingkan waktu retensi atau TR. Sedangkan di sini kita membandingkan retardation factornya atau RF antara bercak sampel dengan bercak zat bakunya. Nah, yang kedua ini dapat pula dilakukan perbandingan spektrum serapan dan panjang gelombang maksimum antara masing-masing bercak yang dihasilkan dibandingkan nantinya dengan zat bakunya. Sedangkan untuk tujuan kuantitatif atau penetapan kadar ini dapat dilakukan dengan perbandingan area maupun tinggi puncak antara sampel dengan bakunya, baik dengan cara perbandingan langsung ataupun dengan menggunakan kurva kalibrasi. Berikut adalah langkah-langkah melakukan analisis dengan kromatografi lapis tipis densitometri. Yang pertama adalah tentunya kita harus menyiapkan plat KLT-nya, yaitu sampel dan standar kita buat dalam larutan lalu ditotolkan sebanyak 1-2 mikro dengan menggunakan pipa kapiler pada plat KLT yang tentunya sudah kita keringkan. Untuk penetapan kadar sebaiknya dipilih plat dengan pori yang rapat dan seragam agar didapatkan spot akhir yang baik dan juga baseline kromatogram yang minim noise. Kita bisa dapatkan plat tersebut secara komersial.
Berikutnya, setelah kita menyiapkan sampel dan standar dalam plat, berikutnya adalah elusi. Elusi terjadi ketika plat yang tadi sudah kita siapkan dicelupkan pada fase geraknya. Ketika fase gerak bergerak dari bawah ke atas sampai jarak yang kita inginkan atau jarak elusi yang sudah kita ukur sebelumnya, fase diam ini kemudian diambil atau platnya kita ambil. Lalu fase gerak dalam lempeng tentunya tadi masih basah, kita keringkan terlebih dahulu. Dan zona yang dihasilkan nantinya akan dideteksi dengan densitometri. Plat yang sudah di KLT tersebut diletakkan pada chamber KLT atau ruang KLT densitometer dengan posisi penotolan awalnya dekat dengan kita atau menghadap kita. Kemudian nyalakan alat, atur posisi scanning slitnya pada spot penotolan awal bercak pertama, tepat di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita input letak awalnya, berapa sentimeter, letak akhir atau jarak akhir elusinya, kemudian jarak antar totolannya, serta berapa spot yang akan dianalisis pada plat tersebut. Lakukan setting pada alat, kemudian lakukan pengukuran. Nah, berikut adalah skema kerja dari densitometri itu sendiri. Tadi sudah KLT, kemudian kita masuk ke densitometrinya. Nah, di sini kita menggunakan sinar atau sumber energi yang dipancarkan berupa sinar polikromatik masuk melewati celah monokromator yang sudah diatur. Didispersikan menjadi sinar monokromatik dengan teknik grating. Nah, sinar monokromatik dengan panjang gelombang yang terpilih dipantulkan melalui cermin sehingga mengenai objek. Objek di sini adalah lempeng KLT atau spot tadi yang berisi sampel. Sinar yang datang dapat direfleksikan maupun diteruskan. Sinar ini yang direfleksikan atau diteruskan tersebut ditangkap oleh pengganda foton atau foto multiplier. Di sini fungsinya menggandakan sinar yang datang sehingga dihasilkan elektron yang terbaca oleh sistem komputer sebagai data output. Nah, ini adalah instrumentasi dari densitometri. Alat densitometri ini memiliki beberapa bagian, antara lain light source atau sumber cahaya, kemudian monokromator tempat masuknya cahaya, kemudian lensa, optical system, kemudian reference photo multiplier, dan measuring photo multiplier. Light source ini lampu sebagai sumber energi radiasi. Lampu yang digunakan antara lain lampu deuterium atau D2 ini untuk panjang gelombang 190 hingga 450 nanometer. Ini apabila zat kita berada pada rentang panjang gelombang tersebut, kita bisa pilih lampu D2. Atau ada juga lampu halogen atau tungsten yang dapat digunakan untuk pengukuran pada panjang gelombang 350 hingga 900 nanometer. Ada pula lampu merkuri bertekanan tinggi dengan garis spektral antara 248 hingga 579 nanometer. Kemudian monokromator dan scanning slit. Monokromator ini digunakan untuk mendispersikan sinar menjadi komponen-komponen panjang gelombangnya yang kemudian akan dipilih oleh celah atau slit. Monokromator terdiri atas celah masuk, kisi, cermin, dan celah keluar. Monokromator ini diatur sehingga kisaran panjang gelombang yang dilewatkan pada sampel ini melewati spektrum sebagai scan instrument. Scanning slit ini berupa disk berputar dengan 20 lubang kurang lebihnya. Kemudian panjang celah yang dipilih antara 0,2 hingga 12 mm. Lebar antara 0,1 dan 1,2 dalam 42 kombinasi. Ini dapat kita pilih, kita sesuaikan dengan ukuran bercak sampel pada plat KLT kita. Oke. Kemudian adalah detektor. Detektor yang umum dipakai adalah detektor photo multiplier tube. Prinsipnya, permukaan logam katoda yang disinari dengan seberkas cahaya dan sejumlah elektron terpancar dari permukaannya yang biasa disebut dengan efek fotoelektrik dengan kondisi hampa udara atau vakum.
Komponennya terdiri atas fotomultiplier tube, fotokatoda, struktur dinoda, dan juga anoda. Berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian materi kromatografi lapis tipis densitometri. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai validasi metode analisis.